Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama dengan materi PPKN kelas 10. Hari ini kita akan membahas tentang bab 3 di pertemuan yang pertama, yaitu submaterinya tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Nah, di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah sistem. Di sini ada menurut pendapat Pamuji, kemudian yang keduanya menurut Rusadi Kanta Prawira. Yang kalau digabungkan itu kesimpulannya kurang lebih adalah yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input, masukan, ataupun output atau hasil yang terdapat dalam lingkungan dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Kemudian ada pengertian politik. Di sini secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota, yang berstatus negara kota. Kemudian dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai siasah yang berarti strategi. Nah, di sini ada pengertian sistem politik, ada 3 pendapat ahli ya. Yang pertama adalah menurut David Easton, yang keduanya Robert Adahl, kemudian yang ketiga adalah Rusandi Kanta Prawira. Nah, kemudian di sini sistem politik itu berbeda dengan sistem sosial. Nah, di sini ada 4 ciri khas sistem politik ya. Yang pertama adalah daya jangkaunya universal, jadi meliputi semua anggota masyarakat. Yang kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Kemudian yang ketiga adalah hak membuat keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Kemudian yang terakhir adalah keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Nah, di sini disebutkan suprastruktur politik Indonesia adalah bisa diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Biasanya suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, di sini menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur keberadaan suprastruktur politik Indonesia mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Di sini ada 8 suprastruktur politik Indonesia. Ya, yang pertama ada MPR, yang keduanya ada DPR, yang ketiganya ada DPD, yang keempat ada Presiden dan Wakil Presiden, kemudian kelimanya ada Mahkamah Agung, keenamnya ada Mahkamah Konstitusi, yang ketujuhnya Komisi Yudisial, dan yang terakhir adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, di sini bisa dijelaskan beberapanya tugas dan wewenangnya. Di MPR misalkan, anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Kemudian MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Nah, di situ adalah salah satu fungsi dan tugas wewenangnya. Kemudian yang kedua di DPR. Nah, anggota DPR biasanya dipilih melalui pemilu. Nah, kemudian fungsinya salah satunya adalah untuk fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Itu diantaranya. Kemudian tugas fungsi dan wewenang dari
DPD itu adalah DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Kemudian DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Itu diantaranya. Kemudian presiden dan wakil presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Kemudian kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 di materi sebelumnya sudah dijelaskan ya, diantaranya adalah untuk membuat undang-undang bersama DPR. Nah, itu adalah salah satu tugas, fungsi, dan wewenangnya. Kemudian yang berikutnya Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Nah, kemudian kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Itu adalah salah satu tugas fungsi wewenangnya. Kemudian ada namanya MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah MK itu mempunyai kewenangan. Di antaranya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian memutus pembubaran partai politik. Itu ya diantaranya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketujuh, Komisi Yudisial. Nah, KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Nah, kemudian tugas fungsi wewenangnya yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Itu adalah tugasnya ya. Kemudian yang terakhir adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, kemudian hasilnya diserahkan kepada DPR, kemudian DPD, dan DPRD. Nah, kemudian di sini ada skema suprastruktur politik Indonesia. Nah, di sini ada garis lurus hijau, ada yang pusat, yang di atas, kemudian ada daerah. Nah, yang contoh di pusat itu yang 8 tadi ya, ditambah dengan KPU, kemudian Bank Sentral, BI ya, dan seterusnya. Kemudian yang di bawah, yang di daerah, di bawah MA dan MK itu ada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, kemudian peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, itu adalah skema struktur politik Indonesia. Nah, kemudian di sini, kalau tadi suprastruktur, nah kalau yang sekarang adalah infrastruktur politik Indonesia. Adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif, biasanya organisasi non-pemerintah. Nah, kemudian di sini di Indonesia banyak organisasi atau kelompok, tapi jika diklasifikasikan itu terdapat 4 kekuatan. Yang pertama itu partai politik yang pertama, yang keduanya kelompok kepentingan interest atau interest group ya. Kemudian yang ketiga kelompok penekan atau pressure group. Kemudian yang keempat adalah media komunikasi politik. Nah, penjelasannya yang partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilu. Nah, itu adalah partai politik.
Kemudian apa itu kelompok kepentingan atau interest group? Yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Biasanya kelompok ini menghimpun dan mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Nah, di sini contohnya adalah lembaga swadaya masyarakat atau serikat buruh ya. Itu adalah kelompok kepentingan. Kemudian apa bedanya dengan kelompok penekan atau pressure group? Adalah kelompok yang bertujuan yang mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Nah, biasanya tampil ke depan dengan cara menciptakan pendapat umum, misalnya dengan cara berdemonstrasi atau aksi mogok. Itu adalah kelompok penekan ya. Kemudian yang terakhir adalah media politik. Media komunikasi politik yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Nah, sarananya itu bisa dalam bentuk media cetak, seperti koran, majalah, buletin ya, atau dengan media elektronik, televisi, radio, internet, itu ya, itu adalah contoh dari media komunikasi politik. Nah, itu saja materi yang di bab 3 di pertemuan yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.